adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti sudah rindu untuk memuji Tuhan kan? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Betul sekali nih Kak. Yuk adik-adik, sekarang kita persiapkan diri kita sebelum memulai ibadah dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Wah Kak, kita sudah siap mulai ibadah nih. Gimana ya, adik-adik di rumah sudah siap atau belum? Iya nih, gimana kalau sekarang kita bangkitkan semangat adik-adik dengan satu pujian yang akan menggerakkan seluruh badan kita. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dan ikutin gerakan kita ya. Mika, sepertinya adik-adik belum banyak yang tahu nih lagunya. Iya nih Kak, masih pada lemes. Gimana kalau kita pujikan sekali lagi? Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita lebih semangat ya geraknya. Apa tuh? Pergi ke laut lihat ikan hiu. Cakep. Kenalan yuk. Mantap. Pergi ke Rita Mall beli semangka. Cakep. Perkenalkan, saya Wika. Gantian. Pak Jokowi suka lagu jazz. Mantap. Perkenalkan, nama saya Majes. Kak Majes, kita kan baru ketemu lagi nih. Setelah kemarin terus. Nah, gimana kalau sekarang kita satukan hati kita dulu? Kalau gitu, sekarang kita sama-sama pujikan lagu Satukanlah Hati Kami. Tuhan
banget nih. Sangat-sangat merasa nih kalau Kak Majes sendiri. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa bertemu dengan teman-teman. Betul nggak? Betul sekali Kak, kita juga masih bisa ikut sekolah minggu online. Kita bisa belajar dari rumah, kita masih bermain, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kakak-kakak di sini mau mengajak adik-adik untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mengingat betapa baiknya Tuhan, dengan kita memujikan pujian kasih Yesus. Oh iya adik-adik, nanti di akhir ibadah sekolah minggu akan ada tayangan ayat hafalan dari teman-teman sekolah minggu. Tonton sampai selesai ya. Puji Tuhan ya Kak, sekarang kita mau memasuki firman. Untuk itu kita mau siapkan hati kita dengan pujian Yesus ku panggil. Shalom, selamat pagi ya dari sekolah minggu yang di rumah. Apa kabarnya kalian hari ini? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap belum mendengarkan dan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan? Tapi sebelumnya, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti dan firman-Mu boleh menjadi tuntunan bagi kami sepanjang hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tema sekolah minggu kali ini mengambil tema
Jangan meragukan kesetiaan Tuhan yang diambil dari Alkitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Ulang lagi ya. Jangan meragukan kesetiaan Tuhan yang diambil dari Alkitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Mari kita akan mendengarkan bacaan Alkitab dengan bersama-sama menyimak video animasi berikut. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Adik-adik, masih ingat tidak cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu yang dibawakan oleh Ibu Ani? Ayo, masih ingat tidak? Ya, betul. Firman Tuhan bercerita tentang perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, di mana waktu itu bangsa Israel berhasil lolos dari kejaran tentara Mesir. Berkat pertolongan Tuhan melalui Musa, maka Musa dapat membelah Laut Tiberau, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi lautan dan lolos dari kejaran tentara Mesir. Dan akhirnya bangsa Israel dapat melanjutkan perjalanannya menuju Kanaan. Seperti itu ya adik-adik cerita firman 2 minggu yang lalu. Nah adik-adik, firman Tuhan minggu ini masih berkaitan, masih bercerita tentang perjalanan Musa yang memimpin bangsa Israel menuju Kanaan. Di dalam perjalanannya menuju Kanaan, bangsa Israel melewati berbagai tempat persinggahan. Mereka melewati lautan, mereka juga melewati padang gurun, ada juga melewati sungai, di mana di setiap tempat persinggahan mereka selalu tinggal dengan berkemah. Akhirnya bangsa Israel sampai dan berkemah di suatu tempat yang bernama Rafidim. Singkat cerita, di Rafidim mereka ini mempunyai masalah, yaitu kesulitan mendapatkan air untuk minum. Karena ternyata di Rafidim ini adalah tempat yang kering, yang tidak ada airnya, adik-adik. Coba adik-adik bayangin, kalau misalkan kita tinggal di tempat yang tidak ada airnya, kita nggak mandi 1 hari, mungkin masih bisa bertahan ya adik-adik, gatal-gatal saja. Tapi kalau kita nggak minum 1 hari, kita nggak minum 1 minggu, apa adik-adik yang dirasakan? Pasti kehausan sekali.
sama seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, hal ini sangat membuat bangsa Israel panik, gelisah. Mereka ketakutan, mereka khawatir bisa mati karena kehausan. Binatang ternaknya kehausan. Lalu bangsa Israel kembali bersungut-sungut dan marah kepada Musa. Katanya, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu Musa berseru dan bertanya kepada Tuhan, sebab ia khawatir kalau bangsa itu akan mencelakainya, yaitu dengan melempari batu ke Musa. Dan Tuhan pun memakai Musa melakukan mukjizat Tuhan yang begitu luar biasa untuk bangsa Israel. Tuhan meminta Musa berjalan di depan bangsa Israel dengan beberapa tua-tua dengan membawa tongkat menuju Gunung Horeb. Lalu memukul gunung batu itu di mana Tuhan berdiri. Apa yang terjadi adik-adik? Keluarlah air sehingga bangsa Israel dapat meminumnya. Nah, adik-adik bisa baca di Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, sikap bangsa Israel ini tidak boleh ditiru ya. Sikap bangsa Israel ini tidak baik dan pastinya tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena bangsa Israel pada waktu itu tidak percaya, karena mereka ragu apakah Tuhan di tengah-tengah mereka atau tidak. Mereka mudah melupakan kebaikan Tuhan. Makanya mereka mudah bersungut-sungut. Adik-adik tahu nggak bersungut-sungut itu apa? Menggerutu, mengeluh, ngambek gitu. Ya, mereka tidak menyadari bahwa di tempat persinggahan sebelumnya Allah selalu menyediakan air, Allah menyediakan makanan, Allah selalu menolong sepanjang perjalanan hingga sampai ke Rafidim. Bangsa Israel juga tidak percaya bahwa Tuhan pasti juga akan menyediakan air di Rafidim. Kebaikan Allah seolah-olah terhapus begitu saja hanya karena masalah ketiadaan air di Rafidim. Mereka tidak menyadari bahwa itulah ujian iman dari Allah. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua yang di rumah? Apakah kita akan bersikap sama seperti bangsa Israel saat kita mengalami kesulitan, masalah, atau tantangan dalam hidup? Misalnya, masalah dengan keluarga, masalah dalam pelajaran, masalah dengan pertemanan, ataupun masalah yang lebih besar, yaitu seperti yang kita alami semuanya di masa pandemi ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Nah, di mana masa pandemi ini mengharuskan adik-adik semua belajar online dari rumah, yang tentunya belajar online juga mempunyai kesulitan dan tantangannya sendiri. Betul bukan adik-adik? Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap semangat dan percaya Tuhan selalu menyertai. Anak Tuhan tidak boleh mengeluh, tidak mudah bersungut-sungut, ngambek, marah sama mama papa, ataupun putus asa, apalagi kita ragu dengan kesetiaan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang mencobai Tuhan. Dengan ragu, apakah Tuhan benar-benar ada di tengah mereka. Selalu mengandalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan, apa yang tidak bisa kita selesaikan, dapat selesai. Apa yang kita tidak bisa lalui, bisa kita lalui. Hanya karena pertolongan Tuhan. Nah, mulai sekarang, kita buang keraguan kita. Kita ingat, Tuhan itu baik, setia sama kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir ya adik-adik, dari cerita Bapak Musa ini, kita mengambil banyak pelajaran hidup. Yaitu, sebagai anak Tuhan yang mengikut Tuhan, bukan berarti kita hidup tanpa kesulitan, tanpa masalah, tanpa tantangan. Tetapi apabila kita mau mengandalkan Tuhan di dalam segala kesulitan, pasti kita bisa melaluinya. Selalu mengingat kebaikan Tuhan meski kita di tengah kesulitan, supaya kita tidak mudah jadi orang yang suka bersungut-sungut atau mudah mengeluh. Dan yang terpenting, adik-adik jangan sedikit pun meragukan kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan kita itu setia, yang selalu berjaga untuk menolong dan mengawal perjalanan hidup kita. Dan mujizatnya ada bagi anaknya yang setia dan percaya. Amin. Tetap semangat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar. Kami mau belajar dari Bapak Musa yang selalu percaya bahwa Tuhan Kau senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami mau membuang semua keraguan kami. Kami mau membuang ketidakyakinan kami. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami, berjaga dan selalu menolong, mengawal sepanjang kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi ya dalam sesi ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita kali ini terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, singkat sekali ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Singkat bukan? Harus hafal loh ya. Adik-adik kita juga ada yang sudah loh yang ngapalin. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Oke? Salam, saya akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari kitab Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Demikian firman Tuhan. Mazmur 54 ayat 6. Sungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Terima kasih. Nah adik-adik, kalau kalian ingin mama papa kita senang dan Tuhan juga senang, jangan ngambek-ngambek lagi ya. Jangan mudah rewel, jangan mudah marah-marah juga. Betul sekali Kak, kan adik-adik di rumah bisa minta baik-baik sama mama, sama papa, atau kakek, atau nenek, atau kakak. Jadi jangan ngambek ya, itu tidak baik. Karena apa Kak Majes? Karena mama papa kita itu baik banget. Terlebih Tuhan kita, sangat baik. Dia selalu menjaga, melindungi, dan menolong kita dengan setia. Jadi kita harus selalu setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Nah, tadi kan sudah firman. Tadi kita juga sudah melihat tayangan ayat hafalan. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Dalam Tuhan, kita telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia, kembali kami anak-anak-Mu di sekolah minggu, menghadap ke hadirat-Mu, ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami dan memimpin kami hingga saat ini Tuhan dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kesempatan ini pula Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal hingga kekal. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, nggak kerasa ya Kak, ibadahnya udah mau selesai. Iya nih Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah,
Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kita pujikan sekali lagi. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik, tetap semangat ya ikut ibadah online-nya. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.